Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting periode bulan November 2025. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang keselamatan saat bekerja di depan layar. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk memikirkan satu hal sederhana. Berapa jam setiap hari kita menghabiskan waktu di depan komputer? Kalau kita hitung-hitung, sebagian besar dari kita bekerja 7-9 jam sehari. Belum ditambah buka email pagi-pagi, balas pesan, meeting online, membuat laporan. Kadang-kadang, tanpa sadar kita menghabiskan lebih banyak waktu menatap layar komputer dibanding berbicara dengan orang lain di sekitar kita. Padahal, tubuh kita sebenarnya tidak dirancang untuk duduk diam menghadap layar dalam waktu sepanjang itu. Tapi karena ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan modern, akhirnya banyak sekali keluhan yang muncul. Mulai dari mata perih, bahu kaku, punggung nyeri, sampai stres karena beban kerja yang menumpuk. Yang menarik adalah banyak dari resiko ini sebenarnya bisa dicegah hanya dengan perubahan kecil, seperti mengatur posisi monitor, merapikan kabel, atau mengambil jeda 20 detik untuk mengistirahatkan mata. Namun, karena terlihat sepele, seringkali kita abaikan sampai akhirnya muncul keluhan yang mengganggu. Itulah sebabnya materi hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa pekerjaan di depan komputer tetap aman, nyaman, dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang. Tujuan kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menjaga tubuh kita tetap sehat agar bisa bekerja dengan optimal setiap harinya. Oleh karena itu, mari simak materi HSM Meeting ini dengan baik ya MP Nation. Penting bagi kita untuk mengetahui potensi bahaya yang kita hadapi sebagai pekerja yang bekerja di depan komputer dalam waktu berjam-jam, mulai dari bahaya fisik, ergonomi, hingga psikososial. Terdapat beberapa bahaya fisik yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah radiasi komputer yang dapat menyebabkan Computer Vision Syndrome atau CVS. CVS muncul akibat paparan layar yang terlalu lama, pencahayaan yang kurang tepat, atau jarak pandang yang tidak ideal. Selain itu, area kerja komputer sering memiliki banyak kabel. Bila tidak tertata rapi, kabel bisa menjadi bahaya, tersandung, dan menyebabkan memar atau jatuh. Bahaya fisik lainnya adalah sengatan listrik yang dapat terjadi jika kabel rusak, stop kontak longgar, atau perangkat elektronik digunakan dalam kondisi tangan yang basah. Sengatan listrik ini dapat menyebabkan shock, bahkan pada tingkat yang parah dapat menyebabkan kematian. Berikutnya adalah bahaya ergonomi. Postur duduk yang tidak ergonomis sangat sering terjadi pada pekerja kantor. Posisi tubuh yang salah dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung, atas dan bawah, nyeri bahu, hingga nyeri leher. Selain itu, penggunaan mouse dengan posisi tangan yang tidak tepat dapat menyebabkan nyeri pergelangan tangan, bahkan berisiko berkembang menjadi carpal tunnel syndrome jika tidak dikoreksi. Selain fisik, ada juga bahaya psikososial. Nah, pekerjaan di depan komputer biasanya identik dengan beban kerja yang tinggi dan banyak deadline, sehingga memicu kecemasan, sulit fokus, bahkan burnout. Multitasking berlebihan dan pekerjaan repetitif dapat membuat kita kewalahan dan cepat lelah secara mental. Serta kurangnya interaksi sosial karena terlalu fokus di depan layar juga dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan stres kerja. Setelah kita memahami berbagai potensi bahaya yang bisa muncul saat bekerja di depan komputer, mulai dari bahaya fisik, ergonomi, hingga psikososial, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita tahu bahwa bahaya tersebut mulai berdampak pada tubuh kita. Karena faktanya, sebagian besar gangguan akibat kerja komputer tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka muncul perlahan, dimulai dari keluhan kecil yang sering kita anggap biasa. Kalau kita tidak mengenali tanda-tanda awal ini, keluhan bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Oleh karena itu, sebelum kita membahas cara pencegahannya, kita perlu terlebih dahulu tahu mengenali penyebab dan gejala dari dampak-dampak tersebut. Yang pertama ada Computer Vision Syndrome. Nah, CVS ini muncul karena beberapa faktor, seperti penggunaan komputer dalam waktu yang lama, ukuran font yang terlalu kecil, kualitas kontras layar yang rendah, dan jarak pandang yang tidak tepat. Gejala CVS ada 4 kelompok. Yang pertama, gejala okular internal.
Gejala ini berkaitan dengan struktur internal mata dan fungsi akomodasi atau fokus, seperti ketegangan mata dan nyeri di sekitar mata. Yang kedua, ada gejala okular eksternal. Gejala ini berkaitan dengan permukaan luar mata dan jaringan di sekitarnya, seperti mata kering, terbakar, kemerahan, dan iritasi. Ketiga, gejala visual yang berkaitan dengan kualitas penglihatan itu sendiri, seperti pandangan yang kabur, penglihatan ganda, atau perubahan fokus yang lambat. Dan terakhir ada gejala ekstraokular yang terjadi di luar area mata seperti leher kaku, nyeri bahu, serta sakit punggung akibat desain workstation atau area kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya adalah gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal dapat dipicu oleh postur tubuh yang tidak ergonomis, gerakan cepat yang salah, gerakan berulang, fasilitas kerja yang tidak mendukung atau tidak ergonomis, dan durasi kerja yang panjang. Nah, beberapa kondisi MSD ini yang umum terjadi adalah tendonitis yang ditandai nyeri, kelemahan otot, pembengkakan, dan sensasi terbakar. Selanjutnya ada tension neck syndrome, yaitu nyeri pada area di daerah di mana leher terhubung ke bahu, serta ada low back pain, yang ditandai dengan nyeri pada punggung yang dapat menjalar ke area tubuh lain, terutama kaki, dan selain itu timbul juga mati rasa atau kesemutan pada beberapa otot. Selanjutnya adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome biasanya terjadi akibat posisi pergelangan tangan yang terlalu menekuk atau melurus dalam waktu yang lama. Gejalanya meliputi rasa baal atau mati rasa pada 3 jari pertama, bengkak pada tangan, nyeri hebat dari pergelangan tangan sampai bahu, serta kesemutan pada tangan dan jari. Kondisi ini harus diwaspadai karena dapat berdampak pada produktivitas dan memerlukan penanganan medis jika berlanjut. Nah, dengan memahami bagaimana keluhan-keluhan ini muncul dan seperti apa tanda-tandanya, kita bisa lebih peka terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Ingat bahwa sebagian besar masalah seperti computer vision syndrome, gangguan muskuloskeletal maupun carpal tunnel syndrome tidak muncul secara tiba-tiba. Mereka berkembang perlahan dari kebiasaan kerja yang kurang tepat. Karena itu, mengenali gejala sejak dini adalah langkah penting agar kita bisa mencegah dampak yang lebih serius. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara bekerja dengan aman di depan komputer. Tips ini meliputi pengaturan posisi kerja yang ergonomis, menjaga kesehatan mata, pengorganisasian meja kerja dan area kerja, serta manajemen beban kerja. Pada gambar ini, kita dapat melihat contoh posisi duduk yang benar dan ergonomis ketika bekerja di depan komputer. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjaga tubuh tetap dalam posisi netral, mengurangi tekanan pada otot dan sendi, serta mencegah berbagai keluhan seperti nyeri leher, bahu, punggung, maupun pergelangan tangan. Pertama, perhatikan posisi kepala, bahu, dan punggung. Ketiganya harus berada dalam satu garis lurus, tidak membengkuk ke depan ataupun menengadah. Posisi ini membantu mengurangi ketegangan pada otot leher dan bahu. Lalu yang kedua, bagian punggung harus ditopang oleh sandaran kursi. Sandaran ini berfungsi untuk menopang tulang belakang dan menjaga kelengkungan alami punggung. Penopang punggung juga membantu mengurangi resiko sakit punggung bawah, terutama bagi yang bekerja dalam waktu yang lama. Kemudian, ketinggian kursi disesuaikan sehingga lutut membentuk sudut 90 derajat terhadap panggul. Ini memastikan tubuh seimbang dan mencegah tekanan berlebih pada paha. Kursi juga tidak boleh menekan bagian belakang kaki agar aliran darah tetap lancar. Kemudian, ketinggian kursi disesuaikan sehingga lutut membentuk 90 derajat terhadap panggul. Ini memastikan tubuh seimbang dan mencegah tekanan berlebih pada paha. Kursi juga tidak boleh menekan bagian belakang kaki agar aliran darah tetap lancar. Untuk kaki, penggunaan penyangga kaki dapat membantu mengurangi tekanan dan menjaga posisi duduk tetap stabil, terutama jika tinggi meja tidak dapat diatur. Pada bagian atas, sudut pandang menuju layar harus sejajar atau sedikit menurun sekitar 15 hingga 20 derajat dari garis mata.
Layar monitor juga harus didekatkan ke arah mata agar tidak perlu mencondongkan tubuh ke depan. Bila layar terlalu rendah, gunakan bahu atau riser untuk mendapatkan tinggi yang sesuai. Pada area kerja, keyboard dan mouse harus berada di dekat dengan tubuh dan sejajar dengan pusar. Tujuannya untuk menghindari gerakan menjangkau yang dapat menegangkan bahu. Posisi pergelangan tangan harus tetap lurus sehingga penopang siku dan pergelangan tangan sangat membantu menjaga kestabilan. Nah, secara keseluruhan, posisi duduk ergonomis seperti ini membantu menjaga tubuh tetap pada posisi natural, meminimalkan peregangan berlebihan, dan mencegah kelelahan otot. Dengan kebiasaan ini, kita dapat bekerja dengan lebih nyaman, sehat, dan produktif. Selain posisi duduk, kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara menggunakan mouse dengan ergonomis. Jangan tekan mouse, genggam mouse di tengah dengan genggaman yang santai. Jaga pergelangan tangan tetap lurus, lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari-jari semuanya harus berada dalam garis lurus. Gerakan mouse dari sendi siku, bukan hanya menggerakkan pergelangan tangan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan mouse. Apabila mouse menjadi kurang sensitif, kemungkinan ada penumpukan debu pada roller atau sensor laser. Nah, pilihlah bentuk mouse yang sesuai dengan tangan, tetapi usahakan mouse yang datar untuk mengurangi pergelangan tangan yang terlalu menukik. Sama halnya dengan penggunaan mouse, penggunaan keyboard juga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Untuk menghindari jangkauan yang berlebihan, letakkan keyboard dekat dengan bagian depan meja atau permukaan, tetapi jangan tepat di tepi. Jaga pergelangan tangan tetap lurus, lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari-jari semuanya harus berada dalam garis lurus. Jangan letakkan pergelangan tangan Anda di permukaan meja. Tekanan pada pergelangan tangan dapat menyebabkan cedera akibat kontak. Jaga siku pada sudut sekitar 90 derajat, antara 90 dan 110 derajat untuk membantu merelaksasikan bahu dan lengan bawah Anda. Pengaturan meja kerja juga menjadi bagian dari prinsip ergonomis. Dengan sistem ini, kita bisa mencegah gerakan berulang yang tidak perlu dan mengurangi resiko cedera. Seperti yang terdapat pada gambar, terdapat 3 area atau zona pengorganisasian meja kerja disertai dengan panjang setiap areanya. Zona pertama diperuntukkan barang-barang yang sering digunakan. Barang-barang tersebut harus diletakkan paling dekat dengan karyawan sehingga mudah dijangkau dan digunakan. Misalnya mouse, dokumen kerja, dan dokumen folder. Tangan menjangkau masih dalam postur siku-siku. Lalu, zona kedua untuk barang-barang yang lebih jarang dipergunakan seperti telepon. Tangan menjangkau dalam postur yang terjulur ke depan. Dan zona ketiga untuk barang yang sesekali dijangkau seperti map atau dokumen tidak aktif atau referensi. Perlu menjadi catatan pula bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengorganisasi meja kerja adalah dengan mengidentifikasi dokumen kerja yang merupakan dokumen tim, bukan dokumen pribadi, sehingga dapat disimpan dalam lemari arsip atau filing kabinet, tidak menumpuknya di meja pribadi. Setelah kita membahas bagaimana cara duduk yang benar, mengatur posisi tangan hingga merapikan di area kerja, ada satu bagian tubuh lagi yang bekerja ekstra keras setiap hari dan seringkali kita lupakan, yaitu mata kita. Kalau punggung terasa sakit, kita biasanya langsung mengubah posisi duduk. Kalau pergelangan tangan pegal, kita berhenti sebentar. Tapi kalau mata sering terus dipaksa bekerja tanpa henti dari pagi sampai sore. Fokus ke layar, membaca tulisan kecil, berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Tidak heran kalau banyak dari kita mengalami mata perih, berair, pandangan kabur, atau sakit kepala di akhir hari. Karena itu, setelah tips ergonomi untuk tubuh, sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu bagaimana menjaga kesehatan mata saat bekerja di depan komputer. Langkah pertama adalah metode 20-20-20. Setiap 20 menit, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Cara sederhana ini membantu mengendurkan otot mata yang terus bekerja fokus dalam jarak dekat. Yang kedua, pastikan kecerahan layar sesuai dengan pencahayaan sekitar. Layar yang terlalu terang membuat mata cepat lelah, sementara yang terlalu redup memaksa mata bekerja lebih keras untuk melihat teks. Yang ketiga, letakkan layar monitor pada jarak sepanjang lengan, sekitar 40-75 cm dari mata.
Jarak yang tepat membantu mata mempertahankan fokus tanpa harus terus-menerus tegang. Dan yang keempat, jangan lupa untuk sering berkedip. Saat menatap layar, frekuensi kedipan alami menurun drastis, sehingga mata menjadi kering. Berkedip membantu menjaga kelembapan dan mengurangi iritasi. Selain itu, posisi layar juga sangat mempengaruhi kenyamanan mata. Layar idealnya dimiringkan sekitar 15 hingga 20 derajat ke bawah dari garis horizontal mata. Posisi ini membuat mata lebih rileks dan membantu mengurangi ketegangan di leher. Pada bagian awal materi disebutkan bahwa salah satu bahaya fisik adalah tersandung kabel dan tersengat listrik. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko tersandung kabel. Yang pertama, gunakan kabel organizer atau kabel tray atau ducting untuk merapikan kabel. Pastikan kabel tidak melintang di area berjalan atau area yang sering dilalui. Hindari juga penggunaan kabel ekstensi panjang yang tidak perlu. Sementara itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah resiko tersengat listrik meliputi jangan menyentuh stop kontak atau kabel dengan tangan yang basah, hindari overloading atau menumpuk terlalu banyak steker pada satu terminal. Segera ganti kabel atau adaptor yang terkelupas, hangus, atau longgar, dan jangan meletakkan minuman di dekat komputer untuk menghindari tumpahan cairan ke listrik. Tips terakhir untuk bekerja aman di depan komputer yaitu manajemen beban kerja. Pernah tidak kita merasa sudah duduk bekerja dari pagi sampai sore, tapi tugas rasanya tidak berkurang atau justru semakin menumpuk? Seringkali bukan karena kita tidak produktif, tetapi karena beban kerja kita tidak terkelola dengan baik. Ada banyak hal yang terjadi bersamaan, tugas yang mendesak, notifikasi yang tidak berhenti, email masuk terus-menerus, hingga lingkungan kerja yang kurang kondusif. Karena itu, selain menjaga tubuh dan mata, salah satu kunci penting agar bekerja di depan komputer tetap sehat adalah kemampuan mengatur beban kerja dengan efektif. Langkah pertama adalah menentukan prioritas. Hal ini membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan hanya hal yang kelihatannya mendesak. Ada 4 kategori prioritas. Yang pertama, mendesak dan penting. Ini harus segera diselesaikan, biasanya terkait deadline atau permintaan penting yang tidak bisa ditunda. Kedua, penting tetapi tidak mendesak. Bisa dijadwalkan untuk dikerjakan nanti, tetapi tetap harus kita siapkan waktunya. Yang ketiga, mendesak tetapi tidak penting. Sebaiknya didelegasikan jika memungkinkan. Dan yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Ini bisa ditunda atau bahkan dihapus dari daftar tugas. Dengan memilah tugas seperti ini, pekerjaan terasa lebih terstruktur dan tidak membuat kita kewalahan. Langkah berikutnya adalah menghilangkan distraksi. Saat bekerja di depan komputer, distraksi bisa datang dari mana saja. Chat, notifikasi HP, suara di sekitar, atau bahkan kebiasaan kita sendiri membuka tab yang tidak perlu. Beberapa cara untuk mengurangi distraksi adalah kenali apa saja yang biasanya mengganggu fokus kita, lalu batasi atau hilangkan. Terapkan metode Pomodoro, yaitu bekerja fokus 25 menit dan istirahat 5 menit. Teknik ini terbukti membantu menjaga konsentrasi. Dan yang terakhir, buat area kerja yang nyaman dan tenang agar pikiran tidak mudah teralihkan. Menghilangkan distraksi membuat kita bisa bekerja lebih cepat, lebih fokus, dan tentu saja lebih ringan secara mental. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Beban kerja yang berlebihan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antar anggota tim menjadi kunci utama dalam mengatasinya. Jadwalkan pertemuan rutin tim untuk membahas beban kerja dan hambatan. Komunikasi efektif penting untuk bisa mendistribusikan beban kerja secara merata dalam tim. Yang tidak kalah penting adalah istirahat sejenak, sehingga membantu mengembalikan fokus dan energi sehingga kamu lebih produktif dalam menyelesaikan tugas berikutnya. Tetapkan batas waktu yang jelas dan patuhi, gunakan waktu istirahat makan siang Anda sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah pengakuan dan penghargaan. Penghargaan atas pencapaian kecil maupun besar juga penting untuk menjaga motivasi dan kesehatan mental pekerja. Berikan umpan balik yang positif kepada rekan kerja Anda, dan bagi manajemen perusahaan, pertimbangkan untuk menerapkan sistem penghargaan yang formal.
Berikut merupakan referensi dari materi HSM Meeting bulan November 2025. Demikian materi HSM Meeting bulan November 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung kita terapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Dengan penerapan ergonomi yang baik dan kebiasaan kerja yang sehat, kita bisa mengurangi resiko cedera dan meningkatkan kenyamanan kerja. Sampai berjumpa di HSM Meeting berikutnya ya MP Nation.